kegiatan sosial bersama dengan 8 komunitas otomotif di Medan, Om. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Oke, ketemu lagi dengan podcast Senyum Om Bahar. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, anak muda, memiliki semangat yang tinggi, tergabung dalam komunitas Baleno Club Medan. Beliau adik kita atau Adinda Jaya Hendra selaku Sekjen. Kita sapa Jaya. Assalamualaikum Jaya. Waalaikumsalam, Om. Ya. Apa kabar, Om Bahar? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau datang ke studio kami yang sederhana ini. Jaya sebagai Sekjen di Baleno Club Medan. Ini komunitas otomotif yang sekarang di Medan semakin bergairah. Bolehlah cerita sejak kapan dan sekarang siapa ketuanya? Jaya silakan, relax aja. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kepada Om Bahar Ya. telah mengundang saya selaku Sekjen dari Baleno Club Medan. Sebelumnya di sini kami ucapkan salam dari ketua kami. Beliau sedang berhalangan, Om, hari ini. Seharusnya memang beliau sendiri yang menghadiri, tapi dikarenakan kesibukan, makanya saya diutus untuk mewakili. Sekilas memang kita dari Baleno Club Medan, Om, saat ini tergabung di satu komunitas otomotif, yaitu mobil sedan Baleno, Om. Jadi ya kita pengguna Baleno se-Kota Medan bahkan se-Sumatera Utara tergabung di klub ini, Om. Gitu kira-kira. Jadi ketuanya sekarang Om apa itu namanya? Ketua sekarang Om Muhammad Fadli. Oh iya. Mudah-mudahan kalau nanti ada kopdar lagi bisa ketemu kita ya. Oke, siap, Om. Kita tunggu, Om, ya. Iya. Sekarang silakan, bagaimana sebenarnya perkembangan Baleno Club Medan sejauh ini? Sejak kapan itu mulai berdiri? Iya. Jadi saya jelaskan sedikit nih, Om, awal mula Baleno Club Medan ini berdiri. Kita klub mobil ini berdiri sejak tahun 2012, Om. Lebih tepatnya tanggal 31 Maret 2012. Ya awalnya sebenarnya sih, Om, hanya bincang-bincang santai di bengkel. Awalnya klub ini terbentuk dari 2 orang, Om. 2 orang. 2 orang, iya. Beralih tambah menjadi 6 orang atau 6 mobil ya, Om. Kemudian berkembang sampai dengan tahun 2020. Saat ini kita yang terdaftar sudah resmi jadi member ada 78 orang, Om. Yang sudah resmi bergabung 78 member. Sisanya sekitar 20 orang tergabung di grup humas, yaitu grup member yang belum resmi bergabung gitu, Om. Nah, berarti ada 2 kelas ya. Humas dulu baru jadi member. Iya, betul, Om. Berarti untuk menjadi member ada syaratnya. Betul, Om. Apakah itu syaratnya? Jadi kalau untuk syarat menjadi member kita nggak banyak-banyak sebenarnya, Om. Yang pasti yang pertama haruslah punya unit Baleno, Om. Ya. Jadi kalau nggak punya Baleno kan namanya kita klub Baleno, Om. Iya. Jadi harus punya unit Baleno dulu. Kemudian syarat yang berikutnya kita wajib ikut kopdar 2 kali, Om. Kopdar, kopi darat. Iya, kopi berarti darat. Ketemu dalam bahasa lainnya ya. Iya, betul. Karena kalau ada yang nggak ngerti kopdarnya harus dijelaskan ya. Iya, betul. Harus 2 kali ya? Iya, minimal 2 kali. Sudah ikut kopi darat, barulah resmi menjadi member kita, Om. Seperti itu. Kalau udah jadi member, ada tanda-tanda seperti misalnya yang dipakai sama Bang Jaya ini. Iya. Ada kostumnya misalnya ya. Iya. Menarik juga tuh. Kapan saya dapat itu? Iya benar. Jadi, Om, setelah nanti ikut 2 kali kopdar, barulah dia resmi kita gabungkan ke dalam grup Baleno Club Medan. Jadi di samping sudah resmi bergabung, memang ada atribut, Om. Jadi di mobil Balenonya nanti kita tempel stiker
stiker Baleno Klub Medan. Itulah penanda kita sesama member, mana yang sudah tergabung di Baleno Klub Medan, mana yang belum tergabung Om. Nah, kita harapkan kawan-kawan yang masih di luar sana memakai unit Baleno, yang belum ada stiker Baleno Klub Medan, ya mudah-mudahan ke depan ikut bergabung ya. ikut bergabung. Termasuk Om Bahar juga nih Om. Oh, iya. Kalau saya Baleno itu nama saya. Oh, nama Om ya? Iya. Apa kira-kira artinya Om? Baleno, Bahar lelaki number one. Iya kan? Jadi kenapa saya pilih itu, kalau masuk ke sini ya meramaikan suasana. Betul. Jangan-jangan nanti saya yang paling tua nih. Saya lihat ini muda-muda semua aja ini, enggak ya? Iya, jadi mengenai member kita terdiri dari berbagai latar belakang dan usia Om. Jadi bermacam background, profesi, kemudian usia juga bervariatif. Ada yang umur 20 tahunan, ada juga sampai umur 60 tahun lebih Om. Oh gitu ya. Iya, dan saya jelaskan sedikit di sini, mungkin sedikit perbedaan antara klub mobil kami dengan klub mobil yang ada di luar saat ini. Iya. Perbedaan yang mendasar itu pertama, mayoritas member-member di Baleno Klub Medan itu Om, rata-rata sudah berumah tangga. Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, terdiri dari berbagai latar belakang dan usia. Jadi dari yang lajang sampai yang sudah berumah tangga ataupun sudah punya cucu juga ada Om. Oh gitu ya. Iya. Jadi tidak kita pilih berdasarkan umur, tetapi berdasarkan semangat. Jadi kita di Baleno Klub Medan ini kan Om, selain usia, memang kesamaan unit Baleno tadi Om. Kalau memang walaupun umurnya tua tapi semangatnya muda, kenapa nggak gabung kan gitu Om. Nah, seperti Om Bahar juga sama saya rasa ya Om. Iya. Usia tidak menghalangi semangat Om. Iya. Kalau saya masih muda. Kalau saya tadi kalau ada 20, 30, 40, 50 sampai 60, saya di tengah-tengah lah. Oh, di tengah-tengah ya kan. Dan komunitas otomotif di Medan itu kan cukup banyak. Banyak sekali Om. Banyak sekali ya. Tapi kan kita berkolaborasi juga dengan komunitas yang lain ya. Iya, tentu. Nah. Ada kegiatan yang ini, kegiatan sosial misalnya yang selalu bergabung. Jadi mengenai hal yang Om tanyakan tadi, memang kita selain kegiatan internal, memang ada kegiatan eksternal. Nah, untuk kegiatan internal sendiri, kita juga ada beberapa program kegiatan Om. Yang pertama itu merupakan kopdar wajib. Jadi kita setiap bulan kita punya 2 kali jadwal kopi darat Om. Nah, jadi sebulan itu kita ada 2 kali pertemuan. Yang isinya itu memang pertama sebagai ajang silaturahim Om. Saling kenal mengenal satu sama lain, sharing-sharing seputar unit kita Baleno. Nah, kemudian membahas program-program kerja. Di samping itu Om, kita juga punya program kerja seperti bakti sosial. Iya. Nah, saya ambil contoh memang yang barusan kita kerjakan kemarin untuk bakti sosial peduli sinabung. Jadi kemarin kita sempat melakukan kegiatan sosial bersama dengan 8 komunitas otomotif di Medan Om. Nah, jadi bentuknya kita memberikan bantuan berupa sembako kepada korban erupsi sinabung. Itu tepatnya di Desa Namunteran, Kecamatan Kutambelin, Kabupaten Karo. Iya. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Kemudian di luar itu juga kita tergabung di komunitas FAS. FAS itu singkatan dari Family Otomotif Sumatera Utara. Itu lebih kurang 160 klub otomotif se-Sumatera Utara gabung di situ Om. Nah, jadi kita ada kegiatan juga sifatnya bersinergi lah Om. Ini manggilnya Adinda atau Bung enaknya ya? Kayaknya Adinda lebih cocok. Adinda. Iya. Berarti Kakanda. Ya. Kabarnya secara pribadi aktif juga dulu di Pramuka ya. Oh iya Om. Oh iya. Dan saya lihat foto-foto Om barusan kayaknya aktif juga Om di kegiatan Pramuka Om ya. Ya, alhamdulillah hari ini saya dipercaya sebagai andalan humas Kuarda Gerakan Pramuka Sumatera Utara. Itu artinya semua orang Pramuka ya harus bersaudara. Siap, betul. Dan kayaknya saya manggilnya nggak Om lagi nanti. Jadi kakak boleh. Tapi nanti di luar
ini ya podcast ya. Podcast. Oke, Sekarang Om siap. ya. Sekarang Om. Baik, sambil ngobrol-ngobrol, ada minum tuh di Oke. ini, boleh? Ya. Oke. Adinda Jaya ini kan usianya masih sangat muda, tapi saya lihat sangat energik dan pengalaman-pengalaman, bahkan kalau saya lihat ininya nih biodatanya pernah pengalaman jadi manajer di beberapa tempat, tentu menjadi pengalaman untuk bisa bergabung di organisasi dan melakukan kegiatan banyak ya. Apalagi di Gerakan Pramuka tentu diajarkan prinsip-prinsip moral ya kan. Saya sangat bangga dalam usia muda, tapi Adinda Jaya udah dipercaya menjadi sekjen. Itu artinya kawan-kawan yang lain yang sebaya, katakanlah kalau kaum milenial nih ya, tentu ada pesan-pesan atau harapan sebagai orang muda, Jaya bisa menyampaikan terkait dengan kegiatan bakti sosial tadi. Kalau tadi sudah melakukan kunjungan ke korban erupsi Gunung Sinabung, yang terkait dengan bencana pandemi COVID-19 ada juga kegiatan. Ada juga Om. Itu di mana itu bisa? Itu kemarin kalau berkaitan dengan bakti sosial dalam situasi COVID-19 ini Om, memang kita dari Balai Nuklir Medan pernah juga melakukan bakti sosial berupa pemberian alat medis Om, seperti masker, kemudian juga memberikan bantuan kepada pasien COVID yang kemarin kita pusatkan di lokasi Rumah Sakit Pringadi Medan Om. Nah, jadi memang dari Balai Nuklir Medan kita kutip sumbangan dari para member untuk memberikan bantuan terkait situasi COVID kemarin. Ya gitu ya. Terus kalau di dalam sendiri orang-orang pengurus atau membernya dari Baleno Klub Medan ini boleh bawa keluarga ya kayaknya. Iya bener Om. Jadi memang Baleno Klub Medan kita dirikan ini kan Om berdasarkan asas kekeluargaan. Maka dari setiap kegiatan kita tetap melibatkan keluarga Om. Nah, contoh seperti kegiatan kopi darat atau kopdar wajib, kita biasa membawa anak istri Om. Kebetulan saya kan sudah berumah tangga juga Om. Nah, jadi saya bawa anak dan istri di setiap kegiatan Baleno Klub Medan. Nah, di dalam kegiatan kita juga memang di samping para member ini punya kegiatan sendiri, nah para istri juga punya grup sendiri Om. Oh gitu. Nah, untuk mempererat tali silaturahmi kita lah. Iya gitu. betul. Terus kalau kegiatannya kita misalnya ada semacam apa ya, touring misalnya atau apa selalu dilakukan juga? Iya, memang kalau klub otomotif identik kan dengan touring Om. Tetapi memang tidak melulu kegiatannya mengenai touring. Nah, memang kita agendakan per 2 bulan sekali atau per 3 bulan sekali kita adakan family gathering lebih tepatnya. Jadi kita libatkan touring ini keluarga juga. Nah, jadi setiap kita touring, misal kemarin yang terakhir kita buat itu family gathering ke Perapat Om. Nah, pada tanggal 1 sampai 2 Agustus. Nah, jadi 2 hari 1 malam. Nah, kita touring sama-sama semua dari Medan. Touring kita ke Perapat, sampai sana kita buat kegiatan. Itu seperti perlombaan anak-anak, perlombaan para member. Nah, seperti itulah Om. Supaya kita meningkatkan rasa kekeluargaan tadi. Nah, khusus untuk orang-orangnya. Ini kan SDM-nya berarti ada tim mekaniknya ya? Atau setiap member harus mampu juga selain bisa merawat, bisa juga memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sedikit misalnya, atau gimana? Ada semacam tim untuk misalnya kejadian rusak di jalan, ada kita yang datang spontan, itu perlu diceritakan. Oh ya, jadi memang kalau tim khusus tidak ada Om. Tetapi memang karena rasa kekeluargaan kita sudah kuat di dalam, maka apabila misalnya unit kita mengalami trouble, baik dimanapun Om, baik di dalam kota ataupun luar kota sekalipun, siapa yang unitnya paling dekat dengan lokasi trouble tersebut, itulah yang menghampiri yang sedang trouble Om. Contoh, kemarin kita waktu touring misalnya ke Perapat, pas perjalanan pulang Om, itu kita ada satu unit kita trouble. Itu posisi waktu itu jam 1 siang. Nah, jadi setelah kita cek
dengan bersama-sama lah ya. Karena kan kita memang tidak ada yang khusus mekanik menangani baleno. Tetapi karena memang kita sudah biasa merawat, sudah biasa melihat, sehingga kita sedikit-sedikit mengetahui lah Om. Kalau misalnya ada trouble di jalan, apa yang kita periksa. Nah jadi kemarin kejadian jam 1 siang itu Om. Jadi kita prinsipnya kalau satu sakit, kita semua merasakan sakit. Iya. Nah jadi walaupun cuman 1 unit yang trouble, ya kita tunggulah Om sampai unitnya benar-benar sehat Berarti dan bisa kompo hidup. itu berhenti. Terhenti. Wah. Iya. Dan kemarin itu selesai jam 5 sore. Selama dari setengah hari itu berhenti semua ya? Iya, benar. Sampai ini mobil bisa jalan lagi? Betul. Wah, Nah, jadi kita prinsip satu sakit semua merasakan sakit. Waduh, luar biasa ini. Satu makan, semua makan ya? Betul. Dan pernah juga memang kejadian kalau di dalam kota gitu juga, misalnya ada trouble di mana gitu kan. Itu biasa teman-teman kita cepat infonya menyebar di grup. Nah, siapa yang paling dekat, mereka langsung menghampiri. Nah, nanti barulah kita tangani bersama-sama. Kalau nggak bisa juga ya solusi terakhir kita tarik ke bengkel Om. Oh gitu ya? Gitu. Ditarik sama unit yang ada situ. Iya, oh betul. gitu. Berarti harus juga dipersiapkan segala sesuatu, misalnya alat untuk menariknya dan lain sebagainya gitu ya? Iya betul. Jadi kita Om di setiap touring dan di keseharian kita juga kita biasakan membawa alat-alat untuk seperti kabel seling, dongkrak, kunci-kunci, sehingga begitu ada trouble di jalan kita bisa langsung menghampiri dan mengeksekusinya langsung Om. Nah gitu. ini sekarang terkait dengan perawatan baleno. Sejauh ini menurut Adinda Jaya yang selalu rusak itu sedan baleno ini apa nih? Karena saya juga ya belum terlalu paham. Tapi yang umumnya itu yang selalu menjadi rusak apa itu? Misalnya pompa minyaknya. Ini perlu diceritakan. Iya, Coba iya, cerita dulu. Jadi memang untuk baleno ini memang kan kita katakan untuk mobil sudah lama ya Om ya. Karena produksinya sendiri dimulai tahun 95 Om. Iya. Artinya itu sekitar 25 tahun yang lalu berarti. Jadi ya faktor usia sudah pasti butuh perawatan-perawatan ekstra. Nah paling umum itu memang seperti yang Om bilang tadi, pompa minyak. Nah, jadi solusinya biasanya kalau untuk pompa minyak pertama ya kita biasakan untuk menstabilkan kondisi minyak. Jadi kalau bisa kita usahakan Om, minyak itu jangan sampai di angka res. Nah, jadi kondisi kalau misalnya posisi minyak masih stabil, biasa pompa minyak itu bisa lebih awet dia. Gitu jadi solusinya seperti itu. Yang kedua memang kalau untuk sedan, kategori sedan memang hal yang paling umum itu kaki-kaki Om. Seperti tapak, sok, astari, terot. Itu hal yang umum lah. Tetapi memang sekali lagi kembali ke perawatan. Bila kita sering membersihkan, terus memperhatikan hal-hal yang ya kita bilang hal yang sepele lah ya Om, seperti karet-karet pelindungnya. Kita rawat, kita jaga, mudah-mudahan lebih awet sih. Gitu. Kenapa? Barangkali bisa dijelaskan. Jaya bisa melihat pengalaman selama ini. Mobil kan banyak nih, mobil bus, minibus misalnya. Tapi ketika orang pakai sedan, punya nilai plus betul nggak kira-kira? Iya benar Om. Iya. Memang kalau kita lihat secara umum, memang dari dulu lah ya kita katakan memang kelas sedan ini memang berbeda dengan kelas minibus. Jadi kesannya memang kalau sedan ini lebih eksklusif Om. Nah, kalau bahasa sehari-hari kita di Medan mobil mewah Om. Padahal kalau kita lihat secara umum ya enggak juga tergolong dengan mobil mewah kan gitu. Tetapi memang punya kelas masing-masing dia Om. Dan pecinta sedan itu memang lebih apa ya di istilahnya ya Om ya kalau di Medan. Lebih dicintai lah. Gitu. Ya punya ini kelas tersendiri kayaknya betul. Gitu ya. Iya. Tapi jangan sampai nanti ada apa namanya pandangan, wah ini klub-klub tanda kutip orang kaya semua. Enggak juga ya sebenarnya. Iya sebenarnya enggak juga sih Om. Nah
menepis anggapan soal itu Iya. memang di sini perlu juga saya sampaikan selaku sekjen dari Baleno Klub Medan bahwasanya klub otomotif itu terutama mobil tidak selamanya identik dengan ugal-ugalan, balap-balapan, ya hal-hal yang negatif. Iya. Tetapi memang kalau itu memang biasa sebelum kita mengenal. Iya. Jadi kalau istilah orang bilang kan tak kenal maka tak sayang. Ya. Iya. Jadi anggapan di luar sana yang belum mengenal klub otomotif itu, anggapannya memang klub mobil itu ya hanya untuk hura-hura kan gitu. Tetapi setelah saya pribadi bergabung di Baleno Klub Medan terutama, itu ternyata berbeda dengan anggapan yang miring di luar sana. Kenapa saya katakan? Karena kami di Baleno Klub Medan sendiri, semua kegiatan yang kami lakukan insya Allah dalam hal yang positif Om. Iya. Jadi jauh dari kata ugal-ugalan, apalagi narkoba ya Om ya. Karena memang saya sendiri tergolong ya generasi milenial ya Om, yang identik dengan ya masih mau happy kan gitu. Tetapi memang di Baleno Klub Medan ini karena kita terdiri dari berbagai latar belakang, usia juga ya. Alhamdulillah lah Om, kawan-kawan yang tergabung di Baleno Klub Medan bisa saling menasehati. Yang tua menasehati dan membimbing yang muda, dan yang muda mengambil pengalaman dari yang tua, begitu Om. Jadi kegiatan kita ini di Baleno Klub Medan jauh dari kata hura-hura, narkoba dan hal-hal yang negatif. Gitu. Iya. Kalau boleh mengingatkan juga, maunya kita menjadi ini ya, pelopor keselamatan juga di jalan. Kita harus tertib lalu lintas, begitu ya? Iya betul. Dilengkapi segala surat-surat setiap dalam perjalanan, karena menjadi contoh, itu harapan kita. Dan kemarin hari ini mungkin saya akan bergabung. Wah, alhamdulillah. Kan gitu ya. Tapi ada catatan, ada semacam ketakutan juga, karena kemarin ngobrol-ngobrol juga dengan kawan-kawan secara umum. Hati Bang, nanti abang ikut muda, Om Bahar sok muda, knalpotnya nanti di racing dan lain sebagainya. Itu bisa terpengaruh juga ya? Iya memang ya biasa kalau istilah orang tua saya sih Om, kalau kita berkawan sama tukang minyak wangi kan ikutan wangi ya? Iya. Tapi kalau kita kembali lagi memang ya kita lah Om, sebagai pribadi punya prinsip, punya pegangan hidup yang mana kalau memang itu selagi positif, kenapa nggak kita ambil dan kita contoh. Tapi selagi itu yang tidak baik ya kita buang jauh-jauh. Kalau trek-trekan ya pada tempatnya lah Om. Pada tempatnya. Oh ya satu lagi Om, untuk menyalurkan hobi yang trek-trekan segala macam, kita punya Om, punya sarananya Om. Yaitu kita juga aktif di kegiatan drag race. Nah kebetulan ini kan posisi lagi pandemi COVID Om. Jadi kegiatan 2020 ini vakum. Tapi terakhir 2019 kita aktif. Dan ada beberapa member kita 3-4 orang yang masih aktif di kegiatan drag race. Biasa kegiatannya arenanya di mana tuh? Di Pangkalan Udara Om, Lanut Suwondo. Jadi disitulah kalau untuk orang yang hobi trek-trekan, ya itu sarananya. Tapi di luar itu kita nggak pernah trek-trekan Om. Tapi pakai mobil Baleno itu ya? Iya, pakai Baleno. Berarti cc-nya yang tinggi juga nih ya, 1600 atau 1500 ya? Kebetulan yang turun di event drag race itu di 1500 cc Om. 1500 cc. Berarti dia butuh ini juga perawatan khusus untuk yang itu memang ya? Ya, jadi kalau perawatan khusus tentu pasti berbeda dengan mobil yang kita pakai harian Om. Seperti konsumsi bahan bakar, itu biasa kita pakai Pertamax Turbo untuk event drag race. Tetapi kalau untuk mesin kita biasa standar Om. Standar ya? Tetap mesin standar. Hanya di perawatannya aja yang agak dispesialin gitu. Nah, semua itu terkait dengan kebersamaan. Misalnya ada member yang katakanlah masih awam, masih ingin banyak tahu. Di mana ininya kesempatan untuk saling diskusi pada saat kopdar itu kah? Atau ada tempat lain khusus misalnya pertemuan? Jadi memang dengan perkembangan zaman saat ini kan Om, pastilah media sosial itu berperan penting.
Nah, jadi kita juga punya media sosial. Bolehlah kawan-kawan nanti ya Om dipromosiin sekalian ya. Iya. Kita punya media sosial untuk Instagram. Itu nama media sosialnya Baleno Club Medan _BCM. Nah, itu untuk Instagram. Kemudian untuk Facebook di Suzuki Baleno Club Medan. Oh iya. Jadi semua kegiatan-kegiatan kita selama ini, baik kopdar wajib, family gathering, bakti sosial, semua kita tuangkan dalam media sosial Om. Berarti ada adminnya sendiri ya? Ada, iya benar. Orang humas tuh biasanya. Iya benar. Kalau nanti misalnya ini ada lagi yang ingin bergabung, ya kan? Sekretariatnya di mana ya? Kalau sekretariat Baleno Club Medan di Jalan Sesrayu nomor 45. Sehari-hari di situ ada ininya, kepengurusannya? Ya, jadi memang sekretariat kita juga di sana ada sekaligus untuk doorsmir, kemudian perawatan mesin sama perawatan mobil untuk cat ya. Oh di situ ya. Jadi sekretariat kita gabung di bengkel tersebut. Di bengkel dia. Iya, dan bengkel tersebut juga merupakan milik dari salah satu member kita. Gitu. Siapa itu? Sebut aja. Iya, di bengkel Sesrayu 45. Nama ownernya Om Reza. Om Reza. Iya. Perlu Om Reza. Besok-besok diundang kemari ya. Boleh, siap Om. Iyalah. Paling tidak awak kan berharap perawatan mobil kita ke depannya lebih intens ya, kan supaya lebih bagus. Siap. Kalau tadi ada cerita juga teman kita, ya kan, Bang apa tuh? Dia bilang, wah selama gabung ini saya sekarang makin rajin merawat nih, ya kan? Bang Joko. Bang Joko itu dia bilang, saya sadar juga Om, katanya, awak ini dulu belum gabung kurang perhatian sama Baleno. Iya benar. Nah, sekarang kan dirawat lagi, kan gitu kan, supaya kinclong ya. Minimal bersih Om. Minimal bersih ya kan. Bersih dan wangi ya. Wangi. Oke. Ada yang menarik. Tadi kita ngobrol-ngobrol juga. Kalau kita share di grup. Hari ini saya mau jalan-jalan nih ke arah Marelan misalnya. Konon katanya kawan-kawan yang di sana itu bisa memonitor ya. Iya benar. Wah, jangan-jangan ada trouble di jalan nih, nanti kita bantu gitu ya. Iya benar. Itu pernah pengalaman cerita gimana? Ya, jadi memang kita istilahnya kalau biasa kan kita pertemuan rutin itu yang wajib kan kopi darat Om, atau kita istilahkan kopdar wajib. Iya. Nah di luar itu kita ada istilahnya kopsan Om, kopi santai. Kopi santai. Iya, kopi santai sambil ngopi ya. Santai sambil ngopi. Walaupun kadang-kadang ngejus juga Om. Ngejus juga. Iya. Ngejus. Karena saya nggak suka kopi. Nggak suka kopi. Tapi nggak usah dibilang-bilang itu, pura-pura aja penjadi. Oh, iya. Karena sekarang ini zamannya kopi ya. Betul, karena segala sesuatunya diselesaikan di warung kopi. Di warung kopi. Iya. Termasuk Om Bahar juga kemarin sepengetahuan saya pertama kali kenal Baleno Club Medan waktu kawan-kawan kita yang sudah tergabung jadi member sedang kopi santai di Lapang Merdeka Om ya. Merdeka. Iya. Itu salah satu contoh. Iya, saya contoh. Kita parkir dikejar datang. Wah, ditodong. Om ini punya mobil Baleno kok nggak masuk klub, dikasihlah kartu nama. Betul. Alhamdulillah, itulah namanya silaturahim yang harus terus dibina. Betul. Jadi memang ada satu cerita unik pada saat kita mau merekrut member di Batubara Om. Nah, gimana? Jadi kemarin itu ketua kita Om Fadli sedang melakukan kunjungan ke wilayah Batubara. Jadi di jalan itu ketemu sama mobil Baleno. Kalau nggak salah saya di posisinya di Kota Tebing. Nah jadi sama seperti yang bilang tadi, begitu nampak unit Baleno parkir, kita palang Om di depan. Kita tunggu sampai si pemilik mobil keluar. Begitu keluar ternyata Om itu tentara. Waduh. Awalnya juga jantungan kan Om, karena ya namanya aparat kan pasti kan orangnya tegas dan ini ada apa nih kok dipalang kan seperti itu. Ternyata setelah kita jelaskan BCM Baleno Club Medan ini apa, ternyata dia sangat tertarik dan antusias dan alhamdulillah sekarang sudah bergabung jadi member kita untuk chapter Batubara. Di Batubara. Iya. Konon katanya komandan itu ada jabatannya ya? Ya alhamdulillah memang punya apa ya Om ya, saya juga kurang kenal secara pribadi untuk kehidupan latar belakangnya.
Cuman yang jelas memang punya beberapa proyek di daerah batubara, Om. Iya, dan dia respect, itu yang penting ya. Iya, itu yang penting Iya. gitu. Kemudian ini kan sekarang ada istilah tahun rendah tahun tinggi nih. 1995 dulu ya, Iya, awalnya ya, betul, kalau awalnya. kita baca sejarah Baleno. Kemudian masuk dia ya kan, generasi kedua, generasi ketiga, keempat. Sekarang ini kan udah bentuknya juga sudah beda, ya kan? Bahkan sekarang kalau ngelihat tahun yang tinggi, kalau kita berselisihan, lirikan gini, wah ini Baleno juga ternyata, kayak gitu. Tapi nggak boleh minder ya. Iya, nggak boleh minder sih, Om. Nggak boleh minder ya. Ada tip-tip khusus untuk itu supaya semangat persaudaraan itu tetap terbina, yang dipesankan oleh Om Padli misalnya. Iya. Silakan. Jadi selaku pengurus dari Baleno Klub Medan, memang kita memberi pesan lah kepada semua pengguna Baleno, pecinta Baleno se-Sumatera Utara. Apapun jenis dan tipe mobil kita, selagi itu Baleno, kita tidak pernah persoalkan untuk menjadi member kita. Bahkan kita sangat welcome dan sangat bersyukur apabila semua pecinta Baleno se-Sumatera Utara bisa gabung menjadi member kita, Om. Karena prinsipnya 1000 kawan itu sedikit, Om, dibanding satu musuh. Wah, luar biasa. Filosofisnya tinggi juga diam-diamnya. Memang ya. Tadinya karena kan akan terpikir juga, apalagi kita terkait dengan bawa keluarga. Ini kan jangan sampai terjadi kesenjangan. Wah, mobil kita tua nih, Papi. Mobil yang Rana itu tahun tinggi nih, nggak perlu gitu ya. Iya, Tapi yang penting justru SDM-nya, sumber daya manusianya ini bisa setara dan bisa saling bertukar informasi. benar Kan sekali, gitu ya? Om. Iya, jadi memang Baleno itu hanya wadah. Hanya wadah untuk kita berkumpul. Tetapi yang nggak kalah penting sebenarnya kitanya pribadi. Artinya ya kita yang tergabung di dalam klub ini ya bukan semata-mata unit siapa paling cantik, paling bagus, tetapi lebih ke rasa kekeluargaan dan persaudaraan, Om. Karena yang kita kedepankan di sini memang semua asas kekeluargaan. Iya, Gitu. iya. Jaya bisa cerita bagaimana sebenarnya BCM ini untuk memberikan ide-ide kepada para member, kepada seluruh penggemar otomotif untuk lebih bisa bersatu menjadi pelopor keselamatan lalu lintas khususnya di Kota Medan. Sekarang kan menjadi pelopor untuk protokol kesehatan ya kan, Iya, gitu ya benar. kan. Barangkali dari kita, dari BCM ada yang ingin disampaikan, silakan. Jadi terkait dengan pelopor keselamatan berlalu lintas, untuk diketahui juga, Om, BCM sejak 2018 menjadi mitra kepolisian sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas, Om. Nah, jadi itu sudah kita lakukan sejak 2018 dan kita tegaskan juga kepada semua member kita untuk tetap mengikuti peraturan lalu lintas seperti membayar pajak, kemudian berkendara mengenai safety belt dan tidak berkendara secara ugal-ugalan, Om. Nah, jadi di setiap touring kita juga, baik konvoy di dalam kota maupun di luar kota, kita tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Gitu, Om. Gitu ya. Khusus untuk ini di masa pandemi COVID-19 ini, ada yang ingin disampaikan? Ya, jadi terkait dengan situasi pandemi ini, Om, kita selaku komunitas dari Baleno Klub Medan menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik yang tergabung di klub otomotif ataupun tidak tergabung, tetap kita mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan. Nah, apabila kita membuat kegiatan juga tetap mematuhi standar protokol kesehatan, Om. Nah, kita sudah lakukan juga di setiap kegiatan Baleno Klub Medan, di setiap kegiatan kopdar, touring, kita juga tetap patuhi protokol kesehatan. Bahkan di kopdar wajib bulan September yang lalu itu bertempat di lapangan Merdeka Binjai. Selain kita melakukan kopdar wajib, kita juga membagikan masker kepada masyarakat di seputaran lapangan Merdeka Binjai. Nah, bisa juga dicek nanti, Om, di media sosial kita. Itu kita membagikan masker kepada pengguna jalan yang melintas
yang tidak menggunakan masker kita berikan masker dan kita himbau lah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Wah, luar biasa. Itulah yang sebenarnya masyarakat ikut berpartisipasi dan kita memberikan sesuatu kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga kesehatan untuk menghadapi pandemi ini, gitu ya. Iya benar Om. Nah. Jadi kita kalau bisa baik secara pribadi maupun secara berkelompok kita tetap memperhatikan apa sih sebenarnya kontribusi kita kepada masyarakat ataupun orang-orang di sekitar kita. Jadi kita punya pedoman Om, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya Wah. gitu. Jadi bagaimana klub kita ini Baleno Klub Medan bermanfaat kepada masyarakat luas gitu. Iya, baik. Terima kasih sudah memberikan pencerahan. Luar biasa. Muda usia tapi wawasan harus jauh ke depan ya. Iya, Nah, tetap Om. visioner. Ya, jadi kami juga menghimbau Om di sini selaku pengurus juga dari Baleno Klub Medan menghimbau kepada seluruh pengemudi apabila dalam posisi berkendara usahakan kita memang dalam keadaan sehat dan siap. Sehat dalam arti memang kondisi tidak ada yang sakit, siap dalam arti ya benar-benar siap dalam posisi berkendara Om. Artinya tidak dalam keadaan mengantuk, tidak dalam keadaan yang tidak siap untuk berkendara gitu Om. Jadi kita perhatikan juga bukan karena kalau misalnya kita tidak memperhatikan keselamatan kita, yang rugi bukan kita aja Om, Iya. tetapi juga orang di luar sana gitu. Jadi kami menghimbau sekali lagi kalau kita sudah di belakang kemudi ya kita benar-benar posisikan diri kita ini sehat dan siap untuk berkendara gitu. Konsentrasi tinggi ya. Iya benar. Oh, iya. Jadi bukan hanya pembalap konsentrasi tinggi ya kan. Iya. Tapi seorang ayah, seorang suami ketika berangkat dari rumah selain berbaca doa tentunya dia harus kontrol gitu ya. Iya benar. Nah, kendaraan itu kan, mobil itu kan tidak semua orang menggunakan sehari-hari. Tapi khusus keluarga besar Baleno Klub Medan harus menjadi ini ya, semacam teladan ya. Contoh lah Om. Contoh ya, dan panutan. untuk panutan yang baik gitu Iya ya. benar Om. Terakhir barangkali kesempatan ini untuk sekali lagi kepada member ingin disampaikan terkait dengan keberadaan kita yang sudah tampil di podcast Om Bahar ini Iya. menarik ini. Iya benar. Ini Jaya bisa ngomong nih kepada kawan-kawan, kepada pengurus, bagaimana supaya kita sinkron, kita saling membantu, bahkan bukan tidak mungkin besok-besok mengajak kawan-kawan untuk mendukung. Ini meja masih kosong nih, kalau ada produk-produk bisa dipajang sini, endorse ya kan? Endorse ya Om ya. Endorse ya. Iya. Silakan. Ya, jadi sebagai penutup mungkin Om Iya, ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Om Bahar dan tim telah mengundang Baleno Klub Medan untuk sharing-sharing lah ya Om, bincang-bincang santai seputar Baleno Klub Medan, program-program atau ya seputar situasi terkini lah mengenai pandemi Om. Itu yang pertama. Yang berikutnya kepada seluruh member Baleno Klub Medan tetap kita jaga soliditas, tetap kita pererat tali silaturahim, kita perkuat supaya kita menjadi klub yang dapat menjadi panutan kepada semua masyarakat maupun anak-anak muda terutama untuk melakukan kegiatan-kegiatan hal yang positif. Dan jangan lupa juga untuk podcast Om Bahar, semoga ke depan tetap sukses Om, subscribernya menambah, dan jangan lupa para member Baleno Klub Medan like, comment, and subscribe podcast Om Bahar. Luar biasa. Gitu ya Om ya. Ini kata kuncinya tuh ya. Iya betul Om. Satu lagi Om, mungkin untuk masyarakat di luar sana, para pecinta dan pengguna Baleno, kita harapkan yuk sama-sama kita ramekan Baleno Klub Medan, kita gabung dalam satu komunitas, kita perkuat soliditas, kita bentuk kekeluargaan. Ya seperti yang saya sampaikan juga tadi di tengah-tengah pembicaraan kita, bahwasanya 1000 kawan itu masih sedikit dibanding satu musuh. Jadi kalau bisa
semua pengguna Baleno di Medan ini Om, terutama Sumatera Berteman. Utara bergabung menjadi satu, yaitu Ya. Baleno Club Medan. Luar Gitu. biasa. Dan jangan lupa juga di follow Instagram kita Baleno Club Medan _BCM, dan untuk Facebooknya Suzuki Baleno Club Medan. Iya. Nah, mungkin itu aja Om penutup Baik, dari ya. saya. Saya udah add ya. sudah saya. Baik, terima kasih Adinda Jaya Hendra. Ini luar biasa. Tentunya banyak hal positif yang bisa kita ambil dari perbincangan kita. Kita serahkan semuanya kepada masyarakat penonton. Mudah-mudahan ini menjadi semangat baru untuk kita melangkah ke depan. Gitu ya. Siap Om. Insya Allah ke depan saya ikut bergabung dan Amin. Kami tunggu Om. undang-undang ya kopdarnya kapan nanti kabari ya. Oh ya, sebelum kelupaan saya ingatkan Om, kopdar berikutnya kita tanggal 18 Oktober bertepatan hari Minggu jam 7 pagi di Taman Ahmad Yani. Iya. Jadi konsepnya kita olahraga bareng supaya kita menjadi sehat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Luar biasa. Baik, terima kasih Adinda. Kita sudahi pertemuan kita dan lain kali kalau kami undang ke depan untuk hal-hal yang lebih berkembang, bersedia hadir ya. Oke, kita Ya. bersedia Om. Siap. Makasih. Oke Om. Terima kasih. Baik, para penonton keluarga besar podcast Om Bahar, demikian perbincangan kita dengan pengurus Baleno Club Medan. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Selalu tersenyum dan berpikir indah.